Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu aplikasi metode Rungekuta Orde 4 pada penyelesaian rangkaian listrik RLC. Ini merupakan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Ya baik, untuk pertama saya Fadi Ramadhani dan rekan saya Fajar Akmal dan Ronald Febriansah. Nah, saya akan menyampaikan untuk yang pertama itu latar belakang. Yang pertama latar belakang itu permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu menuntut manusia untuk selalu berkembang dan mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Hal ini mendorong manusia semakin berkembang untuk mencari solusi penyelesaian dari sebuah masalah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satunya permasalahan dalam fenomena fisika. Salah satu permasalahan yang sulit dicari penyelesaiannya adalah masalah berkaitan dengan persamaan diferensial. Secara analitik mungkin sulit untuk dipecahkan, namun secara numerik dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih akurat. Salah satu contoh dari penyelesaian numerik ini adalah metode Rungekuta Orde 4 yang dapat mencari solusi dari persamaan diferensial. Dalam percobaan kali ini, kami menerapkan metode Rungekuta Orde 4 dalam sebuah rangkaian listrik RLC. Selanjutnya, identifikasi masalahnya itu bagaimana cara kita menyelesaikan rangkaian RLC dengan mudah dan menganalisanya menggunakan metode Rungekuta Orde 4. Dengan batasan yang kami miliki itu ada dua. Yang pertama masalah yang dibahas itu adalah penyelesaian rangkaian RLC. Dan yang kedua adalah metode yang kami gunakan itu adalah Rungekuta Orde 4. Yang jadi rumusan masalahnya? Yang pertama adalah apa pengertian dari persamaan diferensial. Yang kedua adalah apa pengertian dari metode Rungekuta. Dan selanjutnya bagaimana penerapan metode Rungekuta Orde 4 dalam permasalahan fenomena fisika yang mana permasalahannya adalah penyelesaian rangkaian listrik RLC. Tujuannya adalah pertama mengetahui pengertian dari persamaan diferensial dan mengetahui apa itu metode Rungekuta. Dan yang ketiga itu mengetahui penerapan metode Rungekuta Orde 4 dalam penyelesaian permasalahan fisika itu pada rangkaian listrik RLC. Dalam percobaan kami ini dapat kita ambil manfaatnya adalah yang pertama memahami pengertian persamaan diferensial, serta yang kedua adalah memahami pengertian dari metode Rungekuta. Dan terakhir itu memahami penerapan metode Rungekuta Orde 4 dalam menyelesaikan permasalahan fenomena fisika yang mana penyelesaiannya adalah rangkaian listrik RLC. Selanjutnya, untuk bagian kedua dipersilakan kepada Ronald. Ronald, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dil. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya tadi. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Fadil di bab 1 tadi, maka dapat kita ambil dan dapat kita ketahui bahwa di tinjauan pustaka kami akan membahas 3 hal. Yang pertama itu persamaan diferensial, yang kedua itu rangkaian RLC dalam hal ini RLC yang disusun secara seri, dan metode Rungekuta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Fadil Ramadhani, yang mana telah kita ketahui di bab pertama tadi dilakukan oleh Fadil. Maka dari itu kami mengambil 3 kajian pustaka atau 3 tinjauan yang akan kami akan buat, yaitu pertama tentang persamaan diferensial, yang kedua tentang metode Rungekuta, yang ketiga tentang rangkaian RLC yang mana disusun secara seri. Yang pertama persamaan diferensial. Persamaan diferensial, apa itu persamaan diferensial?
Menurut pengertiannya, persamaan diferensial merupakan persamaan yang menghubungkan suatu besaran parameter fisika dengan perubahannya, misalnya perubahan posisi terhadap waktu. Persamaan diferensial ini dapat dinyatakan sebagai persamaan yang mengandung suatu parameter fisika dan parameter perubahannya, yang mana parameter fisika ini dapat dinyatakan dan dapat ditulis seperti rumus yang terdapat pada PowerPoint. Persamaan diferensial ini mempunyai banyak bentuk dan jenis, mulai dari yang mudah diselesaikan hingga yang sulit diselesaikan, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Salah satu persamaan diferensial yang banyak digunakan adalah dalam penerapannya adalah persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial ini umumnya dapat diselesaikan dengan cara analitik seperti pemakaian transformasi Laplace. Tetapi pada bentuk yang sangat kompleks atau yang kompleks, persamaan diferensial ini menjadi sulit diselesaikan. Metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang rumit ini, yang kompleks ini adalah metode numerik. Yang mana apabila analitik sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan diferensial, maka metode numerik yang digunakan. Metode numerik ini bisa digunakan dengan bantuan komputer sebagai alat hitungnya. Dan salah satu metode numerik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diferensial adalah metode Runge-Kutta. Metode yang akan kami gunakan dalam makalah ini. Apa itu metode Runge-Kutta? Metode Runge-Kutta merupakan pengembangan dari metode Euler, di mana perhitungannya dalam menyelesaikan dilakukan step per step. Yang mana untuk fungsi umumnya yaitu y aksen sama dengan f x, y. Dengan titik pendekatan awal x0, y0, berdasarkan metode Euler, nilai fungsi penyelesaian ini diperoleh dengan yn tambah 1 sama dengan yn per h kali f xn, yn, atau yn plus 1 sama dengan yn plus dy, atau turunan dari y. Runge-Kutta ini merupakan metode yang memberikan ketelitian dari hasil yang lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Bentuk umum dari metode Runge-Kutta adalah seperti yang dijelaskan yang seperti ditunjukkan di dalam PowerPoint. Dengan P dan Q adalah konstantanya. Nilai K menunjukkan hubungan urutan, nilai K1 muncul dalam persamaan K2, yang keduanya juga muncul dalam persamaan K3. Dan seterusnya, seperti itu. Hubungan yang berurutan ini membuat metode Runge-Kutta efisien untuk hitungan yang dilakukan menggunakan komputer. Untuk rumus K1, K2, K3, dan K sampai N terdapat di dalam PowerPoint. Metode Runge-Kutta ini memiliki bermacam-macam jenis yang dibagi berdasarkan ordernya. Orde 1, orde 2, orde 3, maupun orde 4. Pada makalah yang kami buat ini, kami menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik LC. Kenapa kami memilih metode Runge-Kutta orde 4? Fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dan juga memenuhi kondisi awal yang diberikan pada persamaan tadi bisa digunakan dan bisa diselesaikan dengan metode Runge-Kutta orde 4. Di dalam penyelesaiannya, persamaan diferensial ini bisa dilakukan secara analitis, namun harus dilanjutkan dengan secara numerik. Yang mana untuk metode orde 4 ini, persamaan yang bisa diselesaikan dengan metode orde 4, contohnya adalah seperti yang tertera pada PowerPoint, yaitu yn tambah 1 sama dengan yn tambah 1 per 6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 dan tambah 3K4. Yang mana K1, K2, K3, K4 memiliki rumus yang tertera pada PowerPoint. Semua harga atau semua nilai berhubungan secara rekursif. Artinya, semua nilai-nilai tadi muncul dalam persamaan, yang muncul lagi dalam persamaan seterusnya, dan muncul lagi dalam persamaan yang seterusnya lagi. Dengan Y0 adalah initial value atau nilai awalnya. Yang ketiga, rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri ini merupakan objek yang kami akan selesaikan, yang mana telah kami dijelaskan persamaan diferensial, lalu metode Runge-Kutta, dan metode Runge-Kutta yang kami gunakan adalah metode Runge-Kutta 4.
kami menggunakan metode rangkaian Kuta 4 ini untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik RLC. Rangkaian RLC ini kami susun atau yang kami ambil itu rangkaian RLC yang disusun secara seri, yang mana pada rangkaian listrik RLC ini terdapat arus bolak-balik yang terdiri dari resistor yang melewati resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau yang bisa dilambangkan dengan XL. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Ketiga besar hambatan ini tersebut ketika digabungkan dan digabungkan dalam rangkaian disebut impedansi atau hambatan total. Ketiga hambatan tadi yaitu R, yang mana tegangan yang terjadi pada resistor atau yang disebut resistansi, dan XL reaktansi induktif, tegangan yang hambatan yang dihasilkan oleh induktor, dan XC atau hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor tadi dialiri oleh arus yang sama. Namun untuk tegangannya pada tegangan yang terjadi pada resistor memiliki fase yang sama dengan tegangan yang terjadi pada induktor. Namun berbeda 90 derajat dengan tegangan yang terjadi pada kapasitor. Jadi untuk yang tegangan yang dialiri itu resistor dan induktor itu memiliki tegangan yang sama, namun pada kapasitor memiliki tegangan yang berbeda, namun dialiri arus yang sama. Selanjutnya pada pembahasan untuk bab 3 akan menjelaskan. Saya kembalikan kepada Fajar Ramadhani sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Ronald. Selanjutnya presentasi bagian bab ketiga itu pembahasan dan penutupan akan disampaikan oleh saudara Fajar Akmal. Kepada Fajar dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas pembahasan itu dari permasalahan yang kami angkat dalam makalah ini, di mana permasalahannya itu adalah bagaimana kita menyelesaikan rangkaian RLC. Yang telah kita ketahui bahwa rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Jadi untuk langkah pertama dalam penyelesaiannya adalah kita mencari persamaan dari rangkaian tersebut. Karena rangkaian itu mengandung C dan L, maka ada dua perubahan status, yaitu ada tegangan kapasitor dan arus induktor yang dapat dipilih untuk digunakan untuk dalam mencari persamaan rangkaian, di mana kami dalam makalah ini yang kami cari itu adalah tegangan pada kapasitor. Untuk permasalahan ini kami mengangkat topiknya yaitu aplikasi metode RKOD 4 pada kasus rangkaian seri di sebuah rangkaian RLC, di mana kami menetapkan nilai R-nya sama dengan 4 ohm, nilai C-nya sama dengan 1/5 farad, dan nilai L-nya sama dengan 1 Henry, dan diberikan tegangan sebesar 12 volt. Jadi rentang data yang digunakan itu yang dicari itu dari T sama dengan 0 dan kuat arusnya I0 itu sama dengan 2 ampere dan tegangan pada kapasitor yaitu 5 volt tegangan awalnya. Jadi di sini yang dicari itu adalah tentukan tegangan kapasitor C dalam waktu T untuk waktu dari 0 besar sama dengan T, kecil sama dengan 2 detik. Jadi rentang itu dari 2 sampai dari 0 sampai 2 detik. Maka untuk menyelesaikan kasus itu dimulai dari diferensial order 2, di mana persamaan itu adalah 1/5 D kuadrat C per DT kuadrat ditambah 4/5 DE C per turunan terhadap per DT ditambah DC sama dengan 12.
dengan arus awalnya I0-nya sama dengan 2 ampere dan EC awalnya sama dengan 5 volt, maka karena itu L sama dengan LC sama dengan C DEC per DT. Maka aksensinya sama dengan 10, sehingga diferensialkan kepada diferensial tingkat 2-nya didapatkanlah D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4 DEC per DT tambah 5 EC sama dengan 60. Nah, dari persamaan atas itu maka kita turunkan cara diferensial order 1, di mana DY per DT sama dengan, kita anggap itu adalah Y, yaitu sama dengan Z, dan D kuadrat DY per DT kuadrat sama dengan Y double aksen atau sama dengan Z aksen. Maka untuk penyelesaian dari setelah kita dapatkan persamaan atas, maka dilakukanlah pengaplikasian metode RK pada kedua persamaan tersebut. Perhitungan RK OD4 untuk iterasi pertama, kita tetapkan bahwa T0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 5, Z0-nya sama dengan 10, maka kita cari nilai K1, K2, K3, dan K4. Di mana untuk K1 itu adalah H sama atas, maka kita cari nilai K1, K2, dan K3 sampai K4. Untuk rumus K itu adalah untuk iterasi pertama untuk K1 itu adalah H F per H F kali T0 Y0 Z0. Di mana nilai H itu kita dapatkan dari B batas atas atau batas bawah, sedangkan N itu banyak iterasi yang kita cari nanti. Jadi di sini untuk banyak iterasinya kita tetapkan 20. Jadi untuk nilai B-nya itu jadi B sama dengan 2, A sama dengan 0, dan N-nya 20. Jadi untuk nilai H itu adalah 2 kurang 0 per 20. Jadi dapatlah 0,1. Nah, jadi 0,1. Untuk nilai T0-nya kita masukkan 0, Y0-nya 5, Z0-nya 10, maka dapatkanlah nilai K1 itu adalah 1. Nah, setelah kita dapatkan K1, maka kita cari nilai L1-nya. Dan rumusnya sama dengan rumus K1 itu HF kali T0, Y0, dan Z0. Di mana untuk K1 itu yang kita kalikan itu adalah Z0 saja. Sedangkan untuk L1 itu kita kalikan ke dalam fungsi itu T0, Y0, dan Z0-nya. Sehingga dapatkanlah nilai untuk L1 itu adalah 0,5. Setelah dapatkan L1-nya, maka kita cari untuk K2. Untuk mencari K2 itu, rumusnya itu HF kali T0 tambah setengah H, Y0 tambah setengah K1, Z0 tambah setengah L1. Sehingga nilai K2 itu 0,1 fungsi dari 0 tambah setengah kali 0,5 dikali 5 ditambah setengah kali 1 dikali 10 ditambah setengah dikali min 0,5. Min 0,5 itu dari L1. Dan didapatkanlah nilai K2 itu 0,975. Setelah nilai K2-nya, kita mencari nilai L2. Nilai L2 ini untuk kita masukkan dalam untuk mencari nilai K3. Nah, untuk mencari nilai L2-nya sama dengan rumus K2, tapi bedanya saja kita masukkan fungsinya itu T0, Y0-nya. Sehingga dapatkanlah nilai L2 itu sama dengan min 0,65. Dan untuk ketiga L3-nya sama dengan mencari dengan K2 dan L2. Untuk K4-nya rumusnya itu H kali fungsi T0 tambah H, Y0 tambah K3, Z0 tambah L3.
didapatkanlah nilai K4-nya itu 0,93865. Dan untuk nilai L4-nya itu sebesar min 0,73825. Ini kita cari secara metode analitik. Metode KOD4 secara analitik. Kemudian didapatkanlah hasil setelah dapat nilai K1, K2, K3, K4, maka kita cari nilai Y, yaitu dengan rumus seperti di slide. Sehingga dapatkanlah nilai untuk Y1 untuk iterasi 1 itu sebesar 5,9706604,167. Dan nilai Z1-nya itu sebesar 9,372,375. Itu kita cari secara metode analitik. Selanjutnya untuk iterasi yang keduanya sama dengan cara yang di atas, didapatkanlah Y2-nya sebesar. Nah, setelah didapatkan iterasi pertama, maka kita cari dengan iterasi kedua dengan cara yang sama. Dan didapatkanlah nilai untuk iterasi kedua, Y2-nya sama dengan 6,866861 dan Z2-nya sebesar 8,5671. Nah, untuk ini kita lakukan sampai iterasi yang ke-20 untuk memperoleh Y20 dan Z20. Nah, setelah solusi dari persamaan 10 di atas adalah nilai Y0 sampai Y20 yang merupakan nilai dari C atau tegangan pada kapasitor di waktu tegangan kapasitor pada waktu T, di mana T itu dari 0 kecil sama 1 dan besar sama dari 0 nilai Y fungsi T sebagai EC dalam waktu T sama dengan 12 dikurang 4E pangkat min 2T sin T dikurang 7E min 2T cos T. Untuk perbandingan dari solusi numerik dan analitiknya dari permasalahan yang telah dijelaskan bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini bisa kita dapatkan kesimpulannya bahwa di sini ada solusi secara analitik dan solusi secara numerik. Di mana solusi secara numerik kita dapatkan dalam program MATLAB yang telah kita buat, lalu kita bandingkan dengan solusi secara analitik, maka dapatlah beberapa kesalahan dari kedua solusi tersebut. Di sini kami mendapatkan kesalahan yang cukup kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak jauh perbedaan antara hasil dari solusi analitik dan solusi secara numerik. Hasilnya sampai iterasi ke-20 galaknya kami dapatkan dari 0, tidak sampai 1. Yang paling besar itu kami dapatkan 0,4. Untuk setelah kita masukkan ke dalam tabel, kita bisa plot ke dalam grafik seperti grafik yang ditampilkan pada layar, bahwa hasilnya itu hampir sama dan hampir mendekati. Di mana di situ ada dua garis, ada garis warna biru dan ada garis warna merah. Yang di mana garis warna biru adalah solusi secara analitik dan garis warna merah adalah solusi secara numerik. Yaitu secara numerik ada pada program yang akan kami tampilkan selanjutnya. Nah, inilah program yang kami buat untuk menyelesaikan dari makalah tadi. Di mana di sini ada input A, B, Y, dan N. Inilah programnya. Setelah di-run, maka keluarannya adalah di mana batas bawahnya kita masukkan 0, batas atasnya kita masukkan 2, untuk nilai awal Y0 awalnya adalah 5, dan banyak biasnya adalah
20. Maka hasil yang kita dapatkan di sini ada untuk kolom X, K1, L1, K2, L2, K3, L3, K4, L4, Y, dan Z. Nah, ini yang setelah kami dapatkan ini, maka kita masukkan dalam tabel tadi. Dan hasil untuk secara numerik analitiknya hampir sama. Ini adalah hasil secara numeriknya dalam bentuk program. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya sesuai dengan tujuan tadi ada 3. Yang pertama itu, persamaan diferensial merupakan persamaan yang menghubungkan suatu besaran atau parameter fisika dengan perubahannya. Misalnya perubahan posisi terhadap waktu. Persamaan diferensial dinyatakan sebagai persamaan yang mengandung suatu parameter fisika dan parameter perubahannya. Kesimpulan kedua, metode RK merupakan pengembangan dari metode Euler, di mana perhitungan penyelesaian dilakukan step demi step. Rungai Kutta merupakan metode yang memberikan ketelitian hasil lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Untuk umum RK ini adalah XI tambah 1 sama dengan SI dikurang Si dikali TI, I, dan H. Untuk kesimpulan ketiganya dalam penyelesaian persamaan diferensial pada persamaan rangkaian listrik RLC secara numerik, persamaan diferensial orde 2 diubah ke sistem persamaan orde pertama untuk memudahkan proses perhitungan. Metode RK orde 4 yang digunakan untuk penyelesaian rangkaian listrik RLC diaplikasikan pada sistem persamaan diferensial orde pertama secara simultan. Hasilnya dapat dilihat pada kasus yang telah dijelaskan di atas. Dan jika dibandingkan solusi analitiknya memperoleh nilai galat yang relatif kecil. Nah, untuk saran dari makalah yang telah kami buat ini, melalui makalah ini penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang sumber ilmu baru yang perlu dikaji lebih jauh. Dan kepada pembaca, penulis sarankan agar jangan mengabaikan kesalahan dalam perhitungan secara numerik. Walaupun dilakukan oleh komputer, kesalahan tidak dapat diabaikan. Dalam analisis secara numerik, kita menggunakan beberapa pendekatan. Contoh seperti pada penyelesaian listrik RC dan menggunakan metode RK ini. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah melihat presentasi dari kelompok 1 itu tentang aplikasi metode RK4 pada penyelesaian rangkaian RLC. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Fadi Ramadhani sebagai moderator dan ketua rekan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapatlah persamaan baru dari permasalahan atas itu adalah dia ada baik aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5Y dikurang 60 sama dengan 0. Jadi tadi kita sudah menetapkan bahwa Y sama dengan Z, dia ada baik aksen sama dengan Z aksen, sehingga dapatkanlah nilai Z itu adalah Z sama dengan min 4Z dikurang 5Y ditambah 60. Nah, sehingga dari persamaan dua data perolehlah Y aksen sama dengan Z dan Z itu sama dengan 60 dikurang 5Y dikurang 4Z. Dengan EC atau EC EC0 sama dengan Y0 sama dengan 5 itu tebakan awalnya sama dengan 5 dan aksen C0-nya sama dengan aksen 0 sama dengan Z0 sama dengan 10.